setelah dikebuk gitu, kalau cara bahasa gemelem gitu, kalau sampai keluar darahnya baru istilahnya sorenya bisa gerimis pertama gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gema Gagasan. Nah, kali ini kita akan belajar terkait budaya Barat. Nah, budaya Barat yang mana? Karena beberapa kan sering kok kita jangan dimasuki budaya Barat, tapi ini budaya Barat yang berbeda. Kita akan belajar, kita akan mengenal, nanti akan bertanya-tanya terkait dengan budaya wilayah barat dari Banjarnegara. Nah, ini ada 3 narasumber yang sudah datang di Gema Gagasan. Yang pertama ada Kades Gumelem Kulon. Sehat? Alhamdulillah. Gus ini panggilannya ya? Ya, apa saja. Ya, siap. Yang kemudian ada Kades Gumelem Wetan. Pak Katun, sehat Pak? Alhamdulillah. Ini karena namanya bersama Gumelem Wetan dan Gumelem Kulon. Nah, nanti seperti apa nih ceritanya nih? Ada Gumelem Wetan dan Gumelem Kulon. Nah, satu lagi ini ada Pak Camat, Pak Suloso, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, ini dari ujung barat ke sini tadi berapa lama nih perjalanan? Ada sekitar 1 jam ya Pak Kades. Ya, Yes. 1 jam ya, ya, 1 jam ya. Tapi mungkin karena sudah terbiasa rasa agak cepet apa gimana, kan jalannya lurus gitu tuh. Ya karena bisa lah biasa ya. Dalam hal ini ya kita memang perjalanan 1 jam. Jadi kami memang di ujung barat dari Kabupaten Banjarnegara. Intinya apa, bahwa kami lebih dekat ke kabupaten tetangga sebelah, Kabupaten Banyumas dan Purbalingga. Jadi untuk cari kebutuhan apa ya ke Ya, kalau tidak ke Banyumas atau Purwokerto, kita juga ke Purbalingga. Tapi kalau wilayah Banjarkota hafal tapi kan ya Pak? Ya, alhamdulillah, karena memang itu adalah negeri kita yang harus kita cintai pula dalam hal ini. Betul. Nah, ini kaitannya dengan desa Gumelem Kulon dan Gumelem Wetan. Itu memang sama atau punya sejarah? Kok bisa namanya, kok bisa ada Wetan Kulon itu gimana? Dulu mungkin kaitannya dengan desa Gumelem. Ya, berkaitan dengan desa Gumelem itu pada awalnya adalah sebuah pedukuhan. Pedukuhan? Ya, jadi pedukuhan Karangtiris, yang mana pada saat itu ada kesepuhan dari Mataram, ingkang asmo Ki Ageng Giring. Ya, Ki Ageng Giring itu diutus untuk menyebarkan agama Islam, yang mana pada saat itu membawa santri pula, dan santri itu memiliki keahlian masing-masing. Ya, ada yang bisa pandai besi, kemudian batik, yang mana hingga akhirnya pada saat ini di desa Gumelem, baik Gumelem Kulon maupun Gumelem Wetan, pengrajin batik dan pandai besi masih bertahan. Itu awalnya seperti itu. Dan berbicara kembali kepada kenapa kok ada desa Gumelem Kulon dan Gumelem Wetan, memang pada saat itu Gumelem menjadi sebuah kademangan. Kademangan yang mana di situ adalah termasuk dalam tanah perdikan, tanah yang tidak dipungut pajak Pak Kades dalam hal ini, yang mana terbagi menjadi 2. Awalnya adalah Gumelem Lor dan Gumelem Kidul. Nah, kemudian pada tahun 1959 menjadi desa biasa, yaitu desa Gumelem Wetan dan Gumelem Kulon. Jadi secara usia sama ya berarti? Sama. Jadi kalau ada anak kembar, ini ada desa kembar. Ya, seperti itu. Ini lihat ya, belangkonnya kan kembar. Ini belangkonnya kembar. Blangkon itu juga merupakan satu filosofi. Oh, gimana itu? Kalau belum gamblang ya takon. Oh, iya. Itu kayak seperti itu. malu berdasar di jalan. Nah, Gamblang menurut. tapi repotnya lagi yang namanya blangkon, depannya halus, belakangnya mentol. Nah, itu gimana itu filosofinya? Nah, sehingga banyak sekali nun sewu, kalau di depan inji monggo, tapi di belakang mentol. Nah, itu juga nun sewu berkaitan dengan
filosofi itu mudah-mudahan tidak kita pakai. Jadi lahir batin, zohiron wa batinan, seperti itu. Tapi kalau untuk dari karakter masyarakat juga geografis segala macam antara Kulon dan Wetan relatif sama atau ada perbedaan ini? Mungkin Pak Kades belum Wetan. Kalau untuk masyarakatnya sebetulnya ya 11-12 lah, Sama ya, juga ya? sama, Sama ya, ya. ya. Jadi karena Gemelem Kulon itu sebagian besar 2/3 di atas, kalau Gemelem Wetan 2/3 di bawah gitu. Jadi itu perbedaannya begitu gitu. Jadi kalau manusianya sih sama aja ya. Iya, berarti kalau di sana ya karena memang Gemelem ini masih ada ini ya benang merah dengan Keraton. Ya. Gimana itu mungkin? Jadi berbicara Gemelem itu memang kalau boleh kami sampaikan, dan ini sering saya sampaikan pada event-event tertentu, bahwa Gemelem itu merupakan miniaturnya Jogja. Miniatur. Sehingga dalam hal ini berbicara Gemelem itu memang termasuk desa yang tua, di mana di sana kaya akan budaya. Kemudian dalam hal ini memang berkaitan dengan Mataram itu sendiri. Di Gemelem itu ada sebuah paguyuban yang namanya Pak Kembara, paguyuban keluarga Mataram Banjarnegara. Sehingga dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan, salah satu diantaranya adalah Sadran Gede itu pun ya, kegiatan yang dikemas setiap tahunnya menjelang bulan suci Ramadan. Itu acaranya pun seperti hanya kegiatan yang di keraton, sehingga termasuk di dalamnya dilihat dari pakaian, kemudian kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual pun sama. Dan satu hal yang penting untuk kami sampaikan dalam hal ini tidak lain berkaitan dengan kegiatan, salah satu di antaranya adalah Sadran Gede. Sadran Gede itu dilaksanakan oleh pemerintah desa Gemelem Wetan dan Gemelem Kulon. Barang-barang yang punya barang-barang ya. akan barang-barang. Itu memang selalu rutin kayaknya Nyadran Gede ya, rutin. Itu pada saat zaman Kademangan sampai sekarang. Bahkan juga itu bisa menarik wisatawan ya. Ya. Banyak juga ya kunjungan wisatawan dari luar desa Gemelem itu. Ya banyak, karena memang kita kemas kegiatan itu, dan tentunya melalui media sosial kita menggunakan dengan pamflet sebagai bentuk sosialisasi, dan harus diketahui oleh para wisatawan di luar. Cuman permasalahannya kegiatan yang ada di Gemelem berkaitan dengan Sadran Gede itu hanya dilaksanakan 1 hari. Nah, berbeda manakala mungkin di konsep ada beberapa hari, nanti mungkin wisatawan bisa menginap atau kita sediakan homestay, kan seperti itu. Jadi PR. Ya, jadi. Tapi ada ini enggak kayak misalnya kan gini, ketika katakanlah ini mengklaim ini punya Gemelem Kulon aja, ini punya Gemelem Wetan aja. Apa selama ini memang enggak ada saling mengklaim gitu kaitannya dengan mungkin budaya atau mungkin dengan apa ya potensi apa selama ini dengan hubungan Wetan Kulon seperti apa kalau jadi pemerintah desa? Berangkat dari satu induk semang kalau boleh kami sampaikan, alhamdulillah selama ini nggak ada salingnya mengklaim Pak Kades. Tidak ada. Ya? Rukun-rukun aja. Alhamdulillah. Biasanya kakak-adik kadang-kadang cok pada gelut gitu. Nah, tapi alhamdulillah kami tidak seperti itu, dan itu selalu kami jaga seperti itu. Nah, ini Pak Camat nih, ini kan seperti punya anak kembar ini. Ada gimana kaitannya dengan potensi, apa kaitannya dengan memang ini ada Gemelem Wetan dan Kulon. Nah, kaitannya juga menjadi daerah yang paling, ya nggak paling jauh, tapi termasuk perbatasan dengan kabupaten lain, dan untuk ke pusat kota Banjarnegara juga cukup jauh. Nah, ini sebenarnya ada permasalahan apa kaitannya dengan mungkin tantangan-tantangan apa yang ada di Susukan nih, Mas Saudara. Terima kasih Bu Uj ini atas kesempatannya kami dari pemerintah Kecamatan Susukan, kemudian dengan
rekan-rekan kepala desa Gumelem Wetan, Gumelem Kulon hari ini diberikan kesempatan. Ini juga kami apresiasi kepada PWI memberikan ruang kepada kami untuk bisa mengeksplor, mengekspos yang mungkin selama ini kami memang secara geografis jarak dari pusat kabupaten ke pusat kecamatan Susukan itu kurang lebih 38 km. Sehingga memang betul tadi disampaikan, kalau di jam-jam sibuk seperti ini kita menggunakan kendaraan pribadi saja menempuh waktu kurang lebih 45 sampai 1 jam. Kemudian Kecamatan Susukan itu salah satu kecamatan yang luas wilayahnya juga cukup luas. Secara geografis kita di angka 4,9, jadi hampir 5% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara. Kami terbagi dalam 15 desa. Nah, 2 diantaranya adalah desa Gumelem Wetan dan Gumelem Kulon. Ini memang desa yang terluas secara geografis, juga terbanyak jumlah penduduknya. Tergambar kemarin dari pemilu saja, kemarin untuk TPS itu untuk Gumelem Wetan itu ada 32 TPS, Gumelem Kulon 34 TPS. Jadi sangat banyak ya. Dari itulah pasti heterogen. Kemudian perlu kami sampaikan pula di awal ini bahwa dari 15 desa ini tentu masing-masing punya potensi secara umum, kemudian juga punya kendala-kendala masing-masing. Nah, kita hari ini mengulas tentang Gumelem Wetan dan Gumelem Kulon. Ini di awal kami sampaikan sebagai informasi bahwa Gumelem Wetan dan Gumelem Kulon ini sudah ditetapkan sebagai desa wisata berdasarkan keputusan Bupati Banjarnegara di tahun 2020 sebagai desa wisata rintisan. Desa wisata rintisan. Kemudian untuk desa Gumelem Wetan ini kemarin di 2024 ini berdasarkan SK Menteri Mendikbudristek ini ditetapkan sebagai desa budaya. Desa budaya. Dari data yang kami miliki bahwa desa budaya ini jumlahnya tidak banyak di Indonesia. Dari 245 desa budaya se-Indonesia hanya ada 15 di Jawa Tengah, dan salah satu diantaranya adalah Gumelem Wetan. Ini jadi ngobrol kita tentang desa budaya ini sangat mendasar karena memang sudah ditetapkan, jadi secara nasional diakui bahwa Gumelem Wetan ini adalah sebagai desa budaya. Kemudian terkait dengan kami langsung masuk kepada desa wisata dan desa budaya. Membangun desa wisata ini kan bukan hal yang mudah. Berawal kami sebetulnya berangkat dari OPD, kemudian mutasi ke kecamatan. Ini kami membawa banyak PR sebetulnya. Dari kondisi umum daerah Kabupaten Banjarnegara untuk 2023 itu indeks pembangunan manusianya di angka 69,16%. Kemudian stunting masih di angka 19,19%. Kemudian kemiskinan masih di angka 1,5, tingkat pengangguran masih di angka 6,26. Ini kondisi umum daerah Kabupaten Banjarnegara. Kemudian kami ditugaskan di Kecamatan Susukan. Tentu hal pertama yang kami laksanakan di sana adalah bagaimana melakukan unpotwil, analisis potensi wilayah. Dan ternyata saya banyak kejutan di Kecamatan Susukan ini, diantaranya di desa Gumelem Wetan dan Gumelem Kulon. Banyak sekali potensi-potensi yang sebelumnya saya hanya bisa mendengar, kemudian mengikuti dari media, tetapi setelah di sana tentu kami bisa berinteraksi langsung dengan potensi-potensi yang ada di Gumelem Wetan maupun Gumelem. Secara umum kalau untuk Kecamatan Susukan ini sudah banyak potensi. Sektor pertanian kita memiliki luas lahan pertanian yang cukup luas. Kemudian saluran irigasi primer juga ada, namun yaitu salah satunya kita di wilayah barat itu sering tidak kebagian air karena mau di paling ujung. Urahan lah ya. Ya, karena memang ada
dari Komisi Irigasi ini kan ada pembagian jadwal. Oh iya. Sesudah dijadwal, kadang-kadang juga ada yang namanya saluran kan biasanya ada rembesan. Ya, oke. Mepet bocor ya. Sampai di sana tidak sampai gitu kan. Kemudian sektor perkebunan kami juga potensi tadi disampaikan gula kelapa. Ya. Ini potensi luar biasa. Satu koperasi nira kabupaten di Kecamatan Susukan itu beranggotakan lebih dari 500. Itu berawal dari kelompok kecil sampai dengan sekarang jumlah penderesnya luar biasa. Kemudian dengan dibina menjadi sebuah unit koperasi begitu, akhirnya untuk kesejahteraan tentunya ya kalau koperasi. Kemudian juga BPJS ketenaga kerjaan. Tingkat kecelakaan kerja bagi penderes itu tinggi karena harus naik pohon dalam sehari mungkin bisa 2 kali. Pagi dan sore. Pagi dan sore. Pinter ya naik pohonnya. Oke. Iya. Dan kalau kita edukasi kan tentu alat pengaman. Iya. Tapi kadang-kadang kulturnya itu pakai alat pengaman ini malah sulit. ngel-ngel Ngel-ngel. gitu kan. Ribet gitu. Kurang gagah mungkin ya. Sehingga Terlalu dengan ribet. tercover dari BPJS Ketenagakerjaan yang bisa kita minimalisir. Itu sektor perkebunan. Kemudian kerajinan. Diam-diam Susukan ini sudah banyak yang ekspor. Kerajinan bambu di Desa Derik ini sudah ekspor ke Jepang. Bambu jadi apa itu Pak? Kerajinan, bentuknya kerajinan. Contoh tumbler itu, termos yang untuk air panas itu Jadi bambu. di dalamnya itu stainless, tapi di luarnya itu pakai bambu. Nah itu diminati juga. Bisa buat nangkap ikan tuh ya kayak Iya. bambu. Kemudian dari Desa Berta juga ada. Kemudian batik tadi. Batik Gumelem ya. Batik Gumelem itu sentra IKM di Kecamatan Susukan itu terdata di Disperindakob itu kami ada 11 sentra IKM. Jadi ini sudah bukan perorangan lagi, kalau sudah IKM ini kan berarti industri. Iya. Industri itu berarti mempekerjakan tenaga kerja karyawan. Ini juga sudah menjadi sentra. Kemudian tadi disinggung pandai besi. Pandai besi juga sudah banyak produk-produknya yang sampai dengan sekarang masih diuri-uri, masih berkembang. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian Gumelem Wetan Kulon ini banyak potensi tadi kaitannya dengan potensi pariwisata dan budaya. Mungkin bisa kita kelompokkan dalam beberapa kategori wisata. Tadi ada wisata alam, ada wisata religi, ada wisata budaya. Wisata alam jelas tadi disampaikan secara geografis karena ini perbukitan naik ke sana ya. Jadi hobi saya untuk terabas tersalurkan. Dikemas dengan kegiatan Monef pelaksanaan program kegiatan desa. Kami didampingi para kades, biasanya monitoring sampai ke daerah atas itu menggunakan motor trail karena bagian besar ini menggunakan infrastrukturnya adalah rapat beton berbentuk rel, jadi kanan kiri rapat, tengahnya adalah batu yang ditata. Itu asik, itu bisa juga jadi wisata alam. Kemudian pemandian air hangat tadi, kemudian wisata religi tadi sudah banyak disinggung, banyak makam-makam, kemudian juga petilasan yang menjadi tujuan atau destinasi wisata. Kemudian religi dikemas dalam acara-acara, event-event di sana lumayan banyak. Di Kecamatan Susukan ada gerbek. Ini kemarin juga alhamdulillah Pak Bupati juga hadir di momen gerbek kemarin. Sunan Geseng. Kemudian ada Sadran Gede tadi, kemudian ada Ujungan, Ebek juga ada, Ketoprak juga masih ada. Ketoprak, Lengger. Ada silat ini kemarin, perguruan silat di kemarin Pak Bupati sampai applause itu perguruan Kerasakti tampil pada saat gerbek Sunan Geseng itu bukan dalam menyombongkan diri tetapi sebuah atraksi yang dikemas. Ada keahlian dari teman-teman pesilat ini untuk menunjukkan kemampuannya. Nah dari hal itu kami dari pemerintah Kecamatan Susukan berupaya semaksimal mungkin ini bagian dari teman-teman PWI ini membantu kami dalam mengeksplor ya, memperkenalkan Kecamatan Susukan ini gerbang paling barat. Ini
Nah, kemarin dari hasil kunjungan kerja Pak PJ Bupati di Kecamatan Susukan, ada beberapa hal yang akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten. Dari ujung barat ini ada selamat datang Kabupaten Banjarnegara, itu masuk Desa Biasa Wetan. Selama ini tidak terpelihara dengan baik, sehingga gerbang itu rencana akan dilakukan pengecatan. Dan kami juga mohon ada penerangan jalan. Ya namanya gerbang masuk kok. Ya petang. Iya, walaupun catnya bagus, kalau malam kan catnya nggak kelihatan. Iya. Nah, jadi harus ada lampu juga di sana. Kemudian nanti masuk desa biasa, kami harapkan itu di sana itu nanti itu desa yang kecil, cuma ada satu dusun. Nah itu di situ bisa dimunculkan ini sebagai etalasenya Kecamatan Susukan atau Banjarnegara secara umum. Kemudian berikutnya lagi ini di Gumelem Wetan ini punya aset, ya. Ini juga nanti saya menarik rekan-rekan PWI ini yang membuat podcast seperti ini, butuh studio. Ini kami di Gumelem Wetan itu ada namanya Balai Karya. Tanah itu milik pemerintah desa, bangunan dulu dibangun oleh pemerintah provinsi. Alhamdulillah sudah dihibahkan ke pemerintah desa. Nah saat ini kondisinya ada beberapa spot, terutama bagian atap itu yang ada kerusakan, sehingga perlu ada perbaikan-perbaikan. Nah, kemarin dari Pak PJ Bupati sudah mendahului kepada Kepala DPU untuk segera menyusun RAB. Kemudian ini connecting, ada beberapa dinas yang harus ikut terlibat di dalamnya. Dinas Pariwisata, Disprindako, kemudian DPUPR tentunya. Karena di sana beberapa lokasi itu nih perencanaan dari Pak Kades itu sebelah. Begitu masuk di sini adalah Sekretariat Pokdarwis. Ini Wetan Kulon kan punya Pokdarwis. Nah di situ ruangan yang cukup representatif. Nanti kami akan kemas juga itu sebagai studio. Jadi untuk mengeksplor ini rekan-rekan PWI silahkan nanti bisa bergabung di sana. Kemudian di atasnya itu nanti untuk sanggar budaya, tempat latihan gamelan, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain. Dan di atasnya itu adalah ruangan nanti untuk etalase UMKM. Ada batik, ada pandai besi dan lain sebagainya. Ini harapan-harapan yang sedang kita tuju. Kemudian salah satunya lagi tadi untuk mengairi sawah-sawah yang ada di wilayah Kecamatan Susukan, mengantisipasi tadi tidak kebagian air gitu. Di Desa Susukan merencanakan akan membuat bendungan. Nah, ini juga kami sudah berproses, kecamatan bersurat kepada DPUPR untuk segera disekrupas. Berarti memang potensinya ternyata meskipun Luar jauh biasa. dari pusat kota Banjar ternyata luar biasa. Betul. Ada tadi kaitannya dengan wisata religi, ada wisata alam, ada produk budaya segala macam. Termasuk untuk Gumelem Wetan ya yang desa Wisata budaya. Desa budaya, iya. Nah itu kalau dari Pak Kades mungkin punya apa aja sih di sana? Tadi udah sampaikan sama Pak Camat ya. Iya. Mungkin jenengan mau sampaikan lagi, bisa ditetapkan menjadi desa budaya itu Gumelem Wetan punya apa aja itu di sana? Untuk Gumelem Wetan memang masyarakatnya setiap tahunnya itu termasuk nguri-nguri budaya. Contoh ada Saturan Gede, ada Ujungan. Ujungan itu apa Pak? Tari sabet itu pakai penjalin itu. Oh, pakai penjalin. Iya. Jadi gimana tuh maksudnya? Rotannya? Iya. Dipukul-pukulin? Ya enggak, misalkan begini, kalau musim kemarau panjang itu Gumelem Wetan kan mengadakan pertunjukan. Ya sedangkan sama dengan Gumelem Kulon lah, intinya bersatu Gumelem, gitu ya Gumelem gitu. Nah itu setelah kita kerjasama dengan terutama dari pihak keamanan, nah itu setelah itu kita mengadakan woro-woro, nanti setelah itu baru diadakan setiap hari Jumat. Jadi kalau selain hari Jumat itu tidak boleh gitu katanya dulu dari nenek moyang kita gitu. Jadi itu isinya musuhnya itu dari luar desa Gumelem gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi dari Purbalingga, dari Purwokerto. Nah itu jadi ibaratkan itu Gumelem itu istilahnya ibarat orang dagang itu
Gemelem menjual dan orang lain yang membeli gitu. Lo jual gue beli lah. Jadi berarti itu pukul beneran berarti Pak? Oh, iya. betul, benar itu ndak boleh gemelem sama gemelem gitu. Jadi nanti setelah kita amati saya kecil itu ya saya tahu lah tentang ujungan itu setelah dikebuk gitu, kalau cara bahasa gemelem gitu, kalau sampai keluar darahnya baru istilahnya sorenya bisa gerimis pertama gitu. Nanti kalau misalkan darahnya agak banyak lah itu cepet agak gede gitu. Itu yang sudah istilahnya diamati atau bahasa Jawa gemelem dititeni. Marah nggak tuh kalau sampai dipukul berat, marah nggak? Enggak, itu sudah kesepakatan gitu. Sudah nggak bisa yang sana besar, yang sini kecil juga ndak boleh. Itu sama wasitnya, landangnya itu. Ada mungkin kelas bulu, kelas berat gitu Ya. Jangan ada wasitnya. Ada wasitnya. Ada wasitnya gitu. Jadi Ini Pak Kades kayaknya dulu pernah ya ikut. betul, itu dulu pada waktu pas kunjungan dari Pak Gubernur, kebetulan saya musuh dengan gemelem kulon dengan Pak Dengan saya. Mahfud, Iya, gitu. waktu Iya, itu, iya. nggih. Menang sopong ya. Kalau saya kalah tuwo. Ada yang keluar darah apa enggak pas itu? Alhamdulillah enggak tuh. Alhamdulillah. Kebetulan waktu itu kita ritual dulu ya, puasa 3 Betul, hari. iya. Iya, puasa 3 hari agar supaya pada saat penampilan ya nun sewu ya, dalam hal ini kan namanya juga kades kalau di wilayah Gumelem, Demang ya. Oh, iya. Itu nun sewu banget, butuh jaduk ya Pak Kades ya. Sehingga kita ritual dulu. Dan kebetulan pada saat itu Pak Wagub yang hadir bersama Pak Bupati. Dan alhamdulillah kami hanya ikut meramaikan sebetulnya. Jadi itu pukul-pukulan beneran sampai akhirnya keluar darah. Misalnya keluar darah itu Iya. akan ada tanda-tanda kan datang Hujan, gitu iya, ya. iya. Dan berarti itu dilakukan hanya pas saat musim kemarau berarti. Musim Iya, kemarau, musim kalau kemarau. kemaraunya lebih dari 3 bulan pasti masyarakat Gemelem minta Antusias. diadakan. Iya. Mungkin kalau pas saat pukul-pukulan itu tradisi ujungan itu itu. disabet belum ada keluar darah, mungkin masih jauh ini kayaknya Nah, gitu. itu. Mungkin Nggih. hujannya masih agak nanti Nggih. gitu ya. Itu diulang lagi Diulang setiap hari lagi. Jumat, setiap hari Jumat diulang lagi sampai istilahnya hujan itu datang. Tapi biasanya cuman 4 Jumat atau 5 Jumat sudah hujan. Tapi kayak gitu ada ininya nggak? Ada kayak wah ini Gemelem Wetan punya jagoan ini yang paling pintar Ya. Jawara gitu. Oh, ada. Ada. Itu pasti disediakan gitu. Jadi orang yang sabet atau digebuk yang istilahnya nggak apa-apa gitu, untuk Gemelem Wetan dan Gemelem Kulon disediakan gitu istilahnya. Ini pasti punya Jawara-Jawara masyarakat. Dua di antaranya. Oh, Nggih, nggih. itu Jawara Mas ya. Sedikit menambah ini. Iya, iya. Jadi kalau berbicara historis daripada ujungan di era 60-an itu malah full body contact. Jadi dari kepala sampai ke Boleh kaki. pukul kepala. Dulu seperti itu. Dan berkaitan dengan kegiatan tersebut memang sebelumnya sudah ada woro-woro ke masyarakat bahwa hari H atau hari tertentu besok ada ujungan. Makanya Jawara pada saat itu sudah biasa. Nun sewu mengadakan beberapa ritual yang kalau boleh kami sampaikan, informasi yang kami terima dari para kesepuhan itu pada saat kegiatan ujungan masing-masing Jawara itu memiliki rapalan. Doa ya? Doa kalau istilah Islam. Kemudian ketika digebuk nih Pak Kades, itu keluar asap. Sehingga pada saat era 60 itu betul-betul full body contact. Cuman ketika sudah masuk di tahun 80-an itu hanya sebatas dari lutut sampai ke mata kaki. Sudah nggak boleh nih. Sudah nggak boleh. Nah, karena memang nun sewu kalau zaman dulu kan kesepuhan-kesepuhan para Jawara istilahnya kan gentur tapani kan seperti itu. Ya, seperti itu. Dan memang masing-masing desa di 2 desa ini memiliki Jawara. Jadi Jawara itu turun-temurun. Turun-temurun. Oke.
Sehingga ketika pada saat itu mungkin mbah-mbahnya kemudian diturunkan ke putranya, diturunkan ke cucunya. Karena betul-betul adalah sebuah ritual, menjadi satu keyakinan dalam rangka untuk memohon hujan. Nah, seiring berjalannya waktu, di samping ada kegiatan ujungan, kita juga ada sholat istisqa seperti itu. Ini memang menarik ya Pak, ritual tradisi minta hujan itu dengan cara pukul-pukulan, tapi tidak menggunakan amarah ya, tidak menggunakan emosi ya. Bahkan ada joget-jogetnya gitu ya. Iya, Ya, ada iya, tariannya, iya, ada iya. musiknya. Iya. Ini makanya sangat layak ya kita bisa Pemulem, kaya lah dengan budayanya, juga tadi juga ada sejarah juga kaitannya dengan penyebaran agama juga, itu juga sejarah. Nah ini kalau kaitannya dengan potensi itu mestinya kan tidak hanya dengan tradisi ya, ada juga produk-produk yang dihasilkan gitu. Itu makanan-makanan itu apa aja kalau makanan yang menjadi selama ini menjadi khas dari Pemulem, mungkin katakanlah apa tadi yang demplo apa? Demplo. Demplo itu makanan apa itu Pak? Demplo itu sebetulnya terbuat dari ampas singkong, ya. Ampas singkong, ampas budin, ya. Kemudian nanti ditambah dengan bumbu-bumbu. Setelah itu dibentuk, bisa juga bulat, bisa lonjong, kemudian itu digoreng. Rasanya gurih. Ya, dan itu memang produk asli Gumelem. Ada juga makanan cimplung. Oh, cimplung. Cimplung. Ya. Cimplung itu bahan bakunya bisa juga dari singkong, kemudian juga dari kelapa muda. Cimplung. Dari Singkong. belum pernah nyobain. Cimplung itu Yang dari kelapa muda. Kelapa muda berarti ininya Dawegan. Degan. Ya, iya. Bisa diolah. Oh bisa. Bisa. Dan itu memang terbuat dari bahan gula merah. Jadi kalau istilah di tempat kami Gumelem itu badik. Niranya, ya, ketika sedang direbus setengah matang dimasukin bahan baku itu. Jadi bukan kolek Mas Uji, bukan kolek, lain dengan kolek. Makanya saya pernah di satu tempat, monggo Pak cimplungi, saya lihat ini bukan cimplung, ini kolek gitu kan. Karena saya apal begitu. Ada kuahnya gitu. Ya, Oh, seperti iya. itu. Jadi orang-orang zaman dulu tuh kreatif ya. Iya. Lagi bikin itu cemplung aja. Nah, seperti makanya itu. cemplung. Ya, iya, seperti itu. Nah, yang belum pernah tuh yang itu demplo itu. Nah, Demplo pasir apa? Itu cempo. Itu kalau demplo itu juga gimana? Rasanya lebih gurih. Rasanya gurih. Gurih. Apalagi kalau pas didahar, pas anget-anget seperti itu. Wah, Ya. Boleh di kapan-kapan ya. Iya, Siap. K2E itu kopi. Oh, kopi. Ya, kopi Arabica. Oh. Dan di Gumelem itu juga ada kopi. Oh, ada kopi. Kopi gong namanya. Dan Kopi apa? kopi gong. Kopi Di gong. brand jadi kopi gong. Ya, itu kopi yang dipetik petik merah. Dan itu rasanya tidak kalah dengan kopi-kopi yang ada di kafe. Arabica apa robusta? Robusta. 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 Itu perlu tahu juga, boleh lah kapan-kapan. Sekali-kali Mang Uji. Ya. Insya Allah gini Mas Uji, dalam waktu dekat kami pemerintah kecamatan akan menyelenggarakan Sarasehan. Salah sehat. Popdalwis Gumelem Wetan, Popdalwis Gumelem Kulon, kemarin dengan kunjungan kerja Bapak PJ Bupati kan punya perencanaan di tingkat pemerintah desa. Nggih. Akan tapi tentu kita butuh saran masukan juga dari stakeholder yang lain. Ada budayawan, ada pelaku-pelaku sejarah, ada juga UMKM di sana. Karena dari contoh kemarin kegiatan Grebek Suran itu tidak hanya wisata religi di sana, tetapi tadi yang saya sampaikan UMKM juga tumbuh di Ya. sana. Dari sekian stand H-3 kemarin masih ada yang mau mendaftar itu sudah habis Sudah nggak bisa. standnya. Iya, iya. Kemudian itu produk-produk yang bisa ditampilkan juga dengan kegiatan religi budaya itu juga meningkatkan perekonomian.
Makanya alhamdulillah Kecamatan Susukan sudah tidak ada kemiskinan. Amin. Karena Amin. ada tagline-nya. Ya. Kecamatan Susukan tagline-nya apa? Roso. Ini karena namanya Pak Camat ya. Pak Camat, Pak Roso. Jadi bukan iklan, itu bukan. Kubu Bima, ya. Menjadikan namanya Pak Camat. Pak Punten, Pak Camat. Roso. Pak Roso. Nah, oke. Ya, ya. Nah, terus kaitannya dengan produk-produk lain, katakanlah itu tadi gula smooth ya, Ya. masuk. Ya. Itu untuk pemasaran udah sampai mana kalau seperti dari hasil di belum Sudah ekspor. Oh, sudah ekspor. Sudah ekspor. Kemudian kami informasikan juga bahwa operasi Mirakamuktan ini juga sudah dalam perdagangan internasional ini sudah mengemas trade fair. Fair trade itu artinya pangsa pasar luar negeri itu kan sangat mengedepankan kelestarian lingkungan. Oh iya. Jadi dengan mengekspor ke luar negeri itu dari pihak pembeli dari luar negeri itu kalau gampangnya kita ya ada cashback. Iya. Cashback ke koperasi itu selain untuk kesejahteraan anggota, kemudian bisa untuk menambah sarana prasarana, bisa juga dalam bentuk adalah pemberian bantuan tanaman-tanaman yang sifatnya adalah itu untuk konservasi. Jadi di satu sisi kita eksplor kelapanya, tetapi di situ juga ada tanaman-tanaman yang untuk konservasi. Itu dibantu oleh pihak pembeli dari luar negeri. Ini jumlah anggotanya sekarang sudah 500 lebih. Kalau ekspor kemana itu Pak? Sudah sampai Eropa. Oh, udah Eropa. Dan belum lama ketuanya Pak Camat Mas Susanto di awal bulan Juni kemarin ke Korea. Oh, ya. Semut-semut kemarin udah sampai. Jadi yang berikutnya lagi, ini kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi. Kami di desa ini kan ada BUMDes. Ada badan usaha milik desa dari masing-masing desa ini ada. Kemudian kami juga ada salah satu potensi diantaranya adalah ada UPK, BUMDesma. Jadi BUMDes bersama UPK namanya Bupa Jiwa 15 Praja. Kalau saya dulu waktu kuliah namanya Praja, sampai di sini ada 15 Praja. 15 Praja. Itu 15 Praja ternyata karena modalnya itu salah satunya adalah dari 15 desa yang ada di Kecamatan Susukan. Itu potensi luar biasa untuk UPK ini membantu perekonomian masyarakat Kecamatan Susukan. Ini pendapatan di 2023 ini luar biasa untuk penambahan modal, kemudian untuk peningkatan kapasitas, dana sosial. Jadi desa selain menanamkan modal di BUMDesma ini juga ada pengembalian dari keuntungan, benefitnya itu total 107 juta. Jadi masing-masing desa ini mendapatkan kurang lebih antara 7-8 juta dari dana sosial. Kemudian juga untuk kemiskinan ini dari UPK 2023 ini memberikan bantuan senilai 45 juta lebih. Luar biasa ya. Potensi-potensi di sana luar biasa. Nah, 2024 UPK ini sedang berprogres untuk sedang berproses ke OJK ini menjadi PT. Perseroan terbatas. Udah sampai Nanti siap-siap Mas Ujen nanti nanam saham bisa per lembar sekian gitu kan. Insya Allah kita sedang proses mendampingi beserta teman-teman kepala desa sekecamatan. Ini UPK ini berprogres untuk menjadi PT. Ini tentu butuh effort, butuh semangat bersama. Yang tadinya masih sifatnya BUMDesma saja insya Allah sudah bermanfaat, apalagi nanti sudah dalam bentuk PT diawasi langsung oleh OJK, ini bisa menjadi potensi ekonomi lokal yang saat sekarang ini juga sudah menjadi acuan. Kabupaten-kabupaten ini banyak yang studi banding ke UPK di Susukan. Nah, ini dengan potensi-potensi yang ini mungkin yang masih menjadi kaitannya tadi sempat dibahas sedikit terkait dengan yang tadi gue sebut yang penderes itu, bagaimana mungkin ke depan terkait dengan mungkin keselamatan. Nah, mungkin itu kan mungkin sudah beberapa kali dibahas begitu ya. Tapi kaitannya mungkin nggak biasa gitu ya, nggak biasa. Kayak gini aja udah cepet
karena tetapi mungkin ini tidak luput jadi perhatian karena kita kan nggak tahu medan segala macam lah. Mungkin seperti apa nanti kaitannya dengan bahwa ini ada potensi pasar juga udah sampai ekspor, tapi bagaimana dengan keselamatan para penderes itu mungkin dari Pak Kades belum dulu gimana? Ya, baik. Berkaitan dengan menyikapi hal tersebut, tentunya kami bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi. 2 tahun yang lalu kami meminta bibit kelapa jenggah entong, yang mana itu nanti ketinggian daripada pohon tersebut paling tidak hanya 2 atau 3 meter. Nah, sehingga para penderes itu tidak harus naik pohon, tapi cukup nun sewu bisa dari bawah dan sambil berdiri. Dan itu sudah dicoba ternyata air niranya pun keluar seperti itu. Nah, itu dari faktor keamanannya pun safety, artinya karena memang tidak harus naik ke pohon. Nah, namun hal itu pun juga butuh waktu, sehingga ketika berbicara masalah pangapunten sering sekali terjadi orang jatuh dari pohon kelapa, dan hal itu juga tidak kita inginkan, tapi kita sudah berupaya bekerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja. Seperti itu. Jadi memang ada terobosan-terobosan ya yang dengan menyiapkan tanamannya lebih pendek gitu ya. Ini dari sisi pemerintah desa dan kemasyarakatan. Kami juga berupaya Mas, dari pemerintah kecamatan kami mengusulkan melalui, tentu ini kan tenaga kerjaan ada dinas yang membidangi. Disnaker. Insya Allah besok hari Kamis ini tanggal 18 kami beserta 5 kecamatan lain yang memiliki masyarakat sebagai penderes ini akan dilaksanakan koordinasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi dari kecamatan itu Kalibening, Mandiraja, Pandanarum, Punggelan, Kelampok, dan Susukan. Ini besok akan ada sosialisasi dari Disnaker. Tentu ini butuh edukasi, ya. Selain dari pemerintah desa, kami dari kecamatan, dari kabupaten juga ikut bagaimana upaya-upaya untuk jaminan kesehatan. Sebenarnya potensi ada, keselamatan ada, semuanya ada ya. Nah, ini mungkin berkaitan dengan banyaknya potensi, kemudian jauh dari pusat kota kabupaten. Nah, mungkin ini apa ini yang menjadi apa ya resah atau apa mungkin disampaikan barangkali nanti ada shooting berikutnya dari Pak Kades Gumulong Wetan dulu mungkin kaitannya dengan harapannya nih kalau dari kami yang di jauh dari pusat kota nih harapannya gini ya, mungkin sampaikan aja Pak Nopo yang menjadi harapannya Pak Kades Gumulong Wetan ini. Kalau harapan dari desa saya Gumulong Wetan ya, karena termasuk desa yang paling ujung ya, mohon dengan sangat dari dinas-dinas yang terkait itu mohon diperhatikan khusus untuk menangani bagaimana cara istilahnya kesulitan yang ada di desa kami. Apa Pak kesulitannya Pak misalnya? Kesulitannya itu termasuk itu penderes kan termasuk mencari nafkah yang tersulit bagi saya karena perlu naik ke atas dan pagi dan sore harus dilaksanakan. Nah, itu betul sekali dengan istilahnya harapan Pak Kades Gumulong Kulon itu mohon diusahakan dengan adanya pembibitan pohon kelapa yang entok gitu, genjah entok gitu, biar untuk mengantisipasi biar mudah untuk penderes istilahnya apa namanya mendapatkan hasil dari gula itu. Banyak ya Pak ya, maksudnya warga yang memang jadi penderes cukup banyak ya. Banyak ya. Kalau untuk Gumulong Wetan itu sekitar 800 penderes ya. Itu berarti nggak ada ini ya, ada lomba ini nggak, panjat pinang nggak? Nah, kalau ada udah bisa semua. Senang itu, ya. Biasa seperti itu ya. Dan yang kedua dengan adanya Gumulong Wetan dan Gumulong Kulon itu
termasuk sudah disahkan menjadi desa wisata, dan saya mohon dengan sangat kepada pemerintah mudah-mudahan bisa mengalokasikan dana untuk peningkatan memaksimalkan karena untuk kesejahteraan masyarakat juga, mungkin begitu Pak. Kaya dengan budaya, betul, betul. Ya. Kalau dari Pulau Kulon seperti apa nih mungkin kaitannya dengan sudah banyak potensi nih, baik dari wisata, budaya, terus juga ada makanan-makanan, ada mungkin juga batik Gumelem juga ada. Ya. Seperti apa nih Pak Kades kaitannya ke depan, harapan apa kaitannya juga potensi banyak tapi juga jauh dari pusat titik utama. Seperti apa nih Pak Kades? Baik, terima kasih. Berangkat dari sebuah desa yang besar, kami Gumelem Wetan dan Gumelem Kulon, dilihat dari luas wilayah maupun jumlah penduduk, ini adalah 40%-nya Kecamatan Susukan Pak Camat. Sehingga di sana kaya akan budaya dan juga potensi berkaitan dengan UMKM. Harapan kami tentunya melihat para khususnya ini pengrajin batik itu sendiri, kami kepingin adanya regenerasi dan pelatihan-pelatihan. Karena tentunya para pengrajin batik saat ini adalah ibu-ibu atau orang tua yang sudah lansia, sehingga ini seiring dengan adanya PT maupun pabrik rambut yang ada di Banyumas maupun Purbalingga, di rata-rata para pengrajin batik itu sendiri sudah tua-tua, sehingga akan ideal manakala nanti dari dinas-dinas terkait, kami berharap utama dari Indakop barangkali untuk mengadakan pelatihan dan adanya peningkatan kapasitas kepada warga kami untuk para pengrajin batik. Kemudian ada juga pandai besi, yang mana pandai besi itu khas sekali, di mana berbicara masalah peralatan dapur. Di sana juga ada gaman yang mungkin menjadi ciri khas daripada Gumelem, yaitu Kudi Jenggaring. Gimana itu Pak? Jadi Kudi Jenggaring adalah sebuah pusaka. Kudi itu bentuknya kayak semar, jadi memiliki perut. Agak gemuk ya. Nah, kemudian di punggungnya itu ada lubang kalau nggak 5-7. Nah, sehingga dalam hal ini tentunya itu bisa menjadi ikon. Nah, kembali lagi kepada batik, kami berharap ketika di kabupaten lain atau mungkin juga Purbalingga, di sana sudah ada ciri khas para ASN maupun pemerintah desa menggunakan batik, yaitu lowo. Bagaimana manakala di Kabupaten Banjarnegara diwajibkan mungkin juga bisa hari Kamis untuk menggunakan batik Gumelem dengan corak yang khusus, yaitu dengan motif Bimalukar atau Bawor barangkali. Nah, sehingga dalam hal ini tentunya ini nanti akan bertahan para pengrajin batik itu sendiri, meskipun dalam hal ini jauh dengan pemerintah pusat kabupaten, karena wilayah kami ada di Banjar bagian barat, seperti itu. Karena mungkin salah satu yang menjadi generasi sekarang memilih ke bulu mata itu, mungkin karena mungkin dari batik itu masih kurang secara penghasilannya masih kurang sekali, jauh dari harapan. Tapi di sisi lain kita harus mempertahankan, melestarikan batik Gumelem itu sendiri. Ini menjadi tantangan jadi tantangan. Apalagi kalau sampai tidak ada yang meneruskan, nanti lama-lama tidak ada yang bisa batik. Kami khawatir itu. Tapi kalau mau diteruskan, ya kita semua butuh makan. Itu dia. Permasalahan bersama nanti harus kita pecahkan, mungkin dari pemerintah kabupaten, dari Indakop itu apakah nanti atau dari mana untuk belanja ke sana atau seperti apa nanti perlu kita dibahas. Katanya dengan Pak Camat ini dengan Desa Ujung Barat, Kecamatan Ujung Barat Banjarnegara ini, mungkin seperti apa nih ke depan, mungkin harapannya apa sih yang masih belum tersentuh, apa atau sebenarnya yang bisa masih didorong, itu seperti apa tuh? Baik, terima kasih Mas Uj. Dari pemerintah Kecamatan Susukan, kami
sifatnya memberikan saran masukan kepada pemerintah desa Gumelem Wetan Kulon maupun 13 desa lainnya yang punya potensi-potensi ini. Selama ini paling tidak kami mencatat ini kaitannya dengan desa wisata. Saat ini masih rintisan. Tentu harapan ke depan adalah menjadi desa wisata berkembang, kemudian desa wisata maju, dan sampai dengan desa wisata mandiri. Ini harapan besar kami kepada dua pemerintah desa yang sudah ditetapkan sebagai desa wisata, juga terhadap desa-desa yang lain. Jadi ada beberapa langkah menurut kami yang perlu ditempuh oleh pemerintah desa dengan segenap warga masyarakatnya. Yang pertama ini tentu perlu adanya pemetaan potensi desa. Tadi sudah jelas tergambarkan, Pak Kades ini menyampaikan potensi-potensinya. Kemudian yang kedua ini melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Harus dilibatkan. Contoh, ini sudah punya potensi-potensi ini, tapi belum ada yang memikirkan tentang paket wisata. Itu contoh realnya. Misalnya ada paket wisata Gumelem yang tidak menginap dalam satu hari, ada beberapa destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Kemudian menginap misalnya tadi karena banyak lokasi wisata yang bisa dikunjungi. Kemudian bisa kaitannya dengan homestay. Iya kan? Dengan adanya paket wisata yang menginap ini tentu akan ada tumbuh homestay di sana. Nah, ini salah satu bocoran-bocoran ini kepada pemirsa semua ini bahwa dalam waktu dekat kami akan mengadakan sarasehan, di antaranya ini yang akan coba kita flurkan kepada masyarakat. Kami akan melibatkan Kadin Banjarnegara, Kamar Dagang dan Industri, kemudian HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda, kemudian juga tokoh masyarakat termasuk para anggota DPRD yang ada di wilayah barat. Ini kami akan membahas itu salah satunya. Bagaimana potensi yang ada ini kita buat dalam bentuk paket wisata yang bisa kita jual. Kehadiran Kadin tidak hanya sebagai praktisi pariwisata, tetapi di sana di dalamnya adalah saudara-saudara kita para pelaku usaha, para pengusaha. Dengan melihat potensi yang ada di sana, siapa tahu akan berinvestasi di Kecamatan Susukan. Itu salah satu proposal kami. Kemudian tentu perlu perencanaan dan pengembangan infrastruktur. Pak Kades ini kemarin saya baru tanda tangani untuk Pak Kades Gumelem Wetan ini kaitannya dengan aksesibilitas. Tadi untuk makam Girilangan yang ada di atas itu, ini perlu dipercantik sarana prasarana. Kami kemarin memfasilitasi pemerintah desa Gumelem Wetan ini juga mengajukan kepada pemerintah Kabupaten Banjarnegara guna peningkatan sarana prasarana dan aksesibilitas. Kemudian pengembangan produk wisata yang keempat. Tadi yang disampaikan banyak ini, nanti kalau kita sarasian ini akan mulai kita pindahkan. Ini produk makanan, ini produk kerajinan, ini produk yang lain. Ini harus dibuat pengembangan produk wisatanya. Kemudian pemasaran dan promosi wisata. Mungkin pemirsa belum tahu bahwa Gumelem ini juga sudah dipromosikan melalui buku-buku. Ada buku Babat Gumelem. Cek di Shopee, insya Allah sudah ada. Itu sudah ada. Kemudian pengelolaan yang berkelanjutan. Saya merangkum dari yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, kalau dalam dunia pariwisata tentu kita mengenal 3A. Tapi kalau menurut kami harus ditambah lagi dengan 1I. 3A itu aksesibilitas, kemudian amenitas, kemudian atraksi. Ini tiga-tiganya sudah ada semua ini di Desa Gumelem Wetan Kulon. Tinggal tambah lagi 1I, inovasi. Harus ada inovasi dari aksesibilitasnya, infrastrukturnya sudah bagus, amenitasnya, toilet, musola sudah tersedia, atraksinya tadi mesti sangat menarik, tinggal ditambah inovasi-inovasi. Dan yang terakhir tentu ada evaluasi dan perbaikan. Salah satu evaluasinya kami akan menyelenggarakan sarasehan. Jadi jangan lupa nanti ditunggu tanggal mainnya. Kami harapkan rekan-rekan PWI dan penggiat budaya, penggiat wisata di Banjarnegara ikut urut rembuk untuk bagaimana pengembangan desa wisata dan desa budaya di Kecamatan Susukan. Oke, mantap sekali bahwa ternyata di meskipun jauh dari pusat kota kabupaten Banjarnegara, Susukan mempunyai berbagai potensi. Salah satunya adalah di dua desa ini ada atraksi juga, ada produk-produknya juga. Nah, kita tinggal menunggu nanti ada inovasi-inovasi apa lagi. Nanti sekali akan sangat menarik ketika nanti kita berkunjung ke sana, bisa mencicipi
Cemplung. Ya, cimplung. Cimplung. Apalagi Jangan lupa belanja batiknya. oh iya. Nah, terima kasih waktunya Pak Kades, Siap. Gumulung Wetan, dan terima kasih Pak Camat atas waktunya. Sampai di sini Gema Gagasan kali ini. Ketemu lagi di Gema Gagasan berikutnya dengan tamu-tamu yang luar biasa. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih. Sama-sama. 1, 2, 3. Abang rasa